Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kalian semua sehat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Sabedintias dengan NIM K2518037 dari Pendidikan Teknik Mesin UNS 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin, khususnya untuk SMK Teknik Mesin kelas 10. Mohon disimak ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Anggap saja ini pertemuan pertama dan kedua ya, karena cukup banyak materinya, tetapi untuk kalian saya persingkat dan saya berikan pokok-pokok yang bisa kalian ambil atau inti dari materi ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai K3L, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Sebentar ya teman-teman, ini sedang gangguan, mungkin kan. Baik, kita lanjut. Nah, kali ini saya mengambil kompetensi dasar untuk saya bagikan kepada teman-teman, yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Dan yang kedua, KD 4.1, di mana melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L. Dari kedua KD ini memiliki tujuan pembelajaran teman-teman. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari KD 3.1, yaitu 3.1.1, peserta didik dapat menentukan persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Dan yang kedua, 3.1.2 menerapkan persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Dan ketiga, yaitu KD 4.1, yang pertama ialah menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. 4.1 yang kedua itu ialah mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu apa itu pengertian dari K3L? Tentunya, iya benar sekali. Merupakan sikap dan tindakan ya, dilakukan untuk menghindari kecelakaan. Nah, kalau untuk teoritisnya itu, pengertian dari K3L ialah sikap dan tindakan demi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan pada waktu bekerja, baik di ruangan kerja ataupun bengkel ataupun di lapangan kerja pada umumnya. Baik, saya punya kasus nih teman-teman. Bengkel itu di suatu ketika peserta didik ada 10 anak yang melakukan praktikum las di bengkel las. Bengkel memiliki panjang 4 meter, lebar 8 meter, tinggi 6 meter, dan ventilasinya ada di 2 kotak ini yang saya tunjuk di pojok-pojok ini. Nah, setengah dari anak ini sedang melakukan kerja. Dia tentunya menggunakan alat pelindung diri, masker, kacamata las, sarung tangan, apron, dan pakaian khusus mengelas. Sedangkan di mana di sini ada salah satu yang menunggu tanpa menggunakan masker. Nah, setelah beberapa menit kemudian, anak tersebut pingsan. Menurut teman-teman, apakah atau sikap dan tindakan apa yang bisa menyebabkan anak tersebut pingsan? Iya, benar. Yaitu kurangnya ventilasi, teman-teman. Ventilasi yang hanya terdapat 2, sedangkan tempatnya itu tuh besar. Lalu ada 5 orang yang bekerja. Tentunya itu memuat atau membutuhkan sangat banyak ventilasi.
Nah, terlebih lagi tinggi dari bengkel itu hanya 6 meter. 6 meter ini cukup. Dia cukup, tapi kalau tempat setinggi tersebut hanya cuma 2 ventilasi, dirasa kurang, teman-teman. Baik. Jadi ternyata perlu ya tempat atau kegiatan seperti ini diterapkan ketiga. Karena apa? Karena kita sebagai orang awam yang secara non teknis atau non pekerja itu bisa menghindari kecelakaan kerja yang tidak sengaja kita pahami atau tidak sengaja kita lakukan atau kita temui. Kalau untuk pekerja tentunya di suatu perusahaan tersebut ada himbauan atau sosialisasi mengenai ketiga, karena perusahaan juga tidak mau rugi, dan kerugian itu bisa kerugian untuk pekerja bisa sampai dari cacat bisa sampai meninggal juga. Nah, tujuan utama dari penerapan ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 di tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi tidak hanya menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, tapi orang lain yang bisa saja observer, lalu penilik, calon pelanggan, investor, dan sebagainya, ataupun bisa saja siswa-siswa yang melakukan kunjungan industri. Nah, yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi, bahan-bahan ini tuh dapat digunakan, teman-teman, tidak terbuang ataupun tidak rusak. Kalau terjadi kerusakan, perusahaan rugi, otomatis kerugian tersebut bisa berpengaruh kepada pekerjanya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional, yaitu tadi bahannya bila tersedia dengan baik dan lengkap, pekerja pun sehat, atau penerapan ketiga itu berjalan dengan lancar, minim terjadi kecelakaan kerja, otomatis kegiatan produksi pun berjalan dengan lancar dan sejahtera karena pekerja mendapat gaji yang cukup, tidak terlambat diberikan, lalu perusahaan juga bisa mendistribusikan barangnya dengan tepat. Nah, selanjutnya kita mempelajari tujuan dan pengertiannya. Ada pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, teman-teman. Yang pertama, pemasangan poster atau himbauan tentang K3. Jadi perusahaan yang baik memiliki poster ataupun himbauan tentang K3 itu. Ya, semisal tempat kerjanya bising, tentu ada himbauan-himbauan tentang K3 seperti menjaga jarak ataupun penggunaan APD. Nah, yang kedua, penggunaan alat keselamatan kerja yang memadai. Nah, itu tadi alat pelindung diri yang lengkap. Jadi untuk melindungi setiap pekerja dari mulai resiko terkecil sampai resiko yang besar. Yang ketiga, pemberian rambu-rambu petunjuk dan larangan. Jadi rambu-rambu itu seperti tanda bahaya, tanda kebakaran, tanda adanya bentuk alarm kalau semisal barang-barang material itu hilang ataupun diambil orang, itu ada sirenenya atau alarmnya. Nah, ada juga larang-larangan seperti himbauan untuk pekerja itu tidak memasuki suatu ruangan bila tidak memakai APD yang lengkap atau APD yang tepat. Nah, ada juga rambu-rambu untuk tanda evakuasi atau jalur evakuasi. Jadi semisal sudah terjadi kecelakaan atau kebakaran, para pekerja bisa langsung
jenis-jenisnya dan sesuai prosedur penyimpanannya. Yang kelima, perlu mendapat perhatian terhadap alat yang menimbulkan suara bising, asap, dan residu lainnya. Ya, tentunya kalau untuk tempat les itu bukan asap atau hasil dari bau elektroda, itu kan bau ya anak-anak, teman-teman. Itu perlu adanya ventilasi yang sesuai atau terjamin. Kalau tempatnya kecil, alatnya cuma satu, ventilasinya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sesuai lah. Nah, kalau untuk suara bising itu seperti mesin gerinda ya, tentunya orang yang sedang melakukan pemotongan menggunakan gerinda harus memakai headphone ataupun earplug agar tidak mengganggu pendengarannya. Kalau didengarkan itu menggunakan earphone dan headphone itu bisa mencegah suara 6 dB, jadi tidak terlalu keras. Tapi kalau didengarkan selama lebih dari 8 jam setiap hari dalam per minggu itu bisa merusak atau mengganggu pendengaran kita, sehingga pendengaran kita akan sedikit berkurang. Nah, yang keenam, penyediaan alat pemadam kebakaran seperti APAR. Jadi semisal ada kebakaran atau kebakaran kecil yang bisa diatasi, ya para pekerja bisa menggunakan APAR. Nah, tentunya perusahaan harus mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan APAR tersebut. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas tentang kacamata las, masker, dan yang lainnya ya. Itu termasuk APD, teman-teman. APD itu apa? Alat atau perlengkapan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki resiko atau potensi bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada alat pelindung diri dari wajah. Yang pertama ada pelindung mata dan wajah, itu ada kacamata, topeng las, atau topeng face shield. Ada juga yang ketiga itu sarung tangan dari kulit, kain tebal, plastik, karet, tergantung dengan kebutuhan. Itu gunanya untuk melindungi tangan. Nah, yang keempat ada pelindung kepala, itu topi, itu terbuat dari bahan khusus yang bisa mencegah apabila kita, contohnya ya teman-teman, itu kita di tempat pembangunan gedung mall. Nah, dari atas tentu itu ada berbagai macam ya, dari pegawai yang berada di atas sedang melakukan pengecoran ataupun penyemanan, lalu atau mengangkat barang-barang bersih-bersih, ataupun sedang melakukan adanya truk yang menurunkan bahan material. Nah, takutnya kalau kita berada di bawahnya ataupun kita bisa saja terkena, teman-teman. Kita bisa terhindar dari resiko terkena kepala itu, yang bila mana terkena kepala itu bisa menyebabkan gagal otak atau penyakit mental. Jadi ya, kalau di otak kan ada beberapa bagian ya yang bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita juga. Banyak kok. Ya, seperti contohnya kalau kita bermain-main lalu kita kelupaan sampai terjungkal ke belakang, itu bisa kena bagian belakang ini. Nah, yang kelima itu ada masker. Masker itu ada masker medis, masker non medis. Non medis untuk kita umum. Terus ada masker khusus respirator. Ini biasanya dipakai oleh pemadam kebakaran. Kalau respirator itu karena untuk bernafas dari saat mereka menyelamatkan saat terjadi kebakaran. Lalu ada juga apron. Apron ini untuk melindungi bagian dada dan lainnya di bagian depan tubuh kita. Kalau biasanya untuk pengelasan itu terbuat dari kulit karena dia isolator. Nah, ada juga ini earplug, headphone. Nah, untuk melindungi
desibel itu aman, tidak mengganggu pendengaran. Nah, yang terakhir ada sepatu boot. Sepatu boot ini berbagai macam ya, dan merek dan bahan-bahannya banyak sekali, tergantung kebutuhan kita. Tujuannya untuk melindungi kaki kita, baik kejatuhan benda keras, cairan, ataupun hewan-hewan lain. Nah, ternyata saya punya soal nih, pertanyaan teman-teman. Dari materi tadi sudah pada bisa kan? Atau bisa menyimpulkan? Baik. Yang pertama, coba jawabannya apa teman-teman? Kecuali ya teman-teman, bukan termasuk loh, tapi yang kecuali kepanjangan dari K3L. Iya, kebugaran. Yang kedua teman-teman, jawabannya apa? Iya benar, yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, berarti yang A ya teman-teman. Yang ketiga, bukan termasuk tujuan K3L adalah, maaf ini tipe ya, hanya ini. Berarti jawabannya apa teman-teman? D, iya, mencegah kecelakaan di jalan raya. Kan K3L untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat bekerja. Baik, ternyata sudah materi untuk pekerjaan dasar teknik mesin, yaitu mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan sudah berakhir. Akan saya lanjut mengenai materi yang selanjutnya ya teman-teman. Tolong disimak. Baik. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Iya, tepat sekali teman-teman. Kita akan membahas alat ukur mekanik dan presisi. Nah, ini termasuk ke pertemuan kelima. Kenapa? Karena tadi kan sudah masuk ke pertemuan 1 dan 2, dan untuk pertemuan ketiga dan keempat akan dibahas oleh teman saya yang lain. Baik, di dalam alat ukur mekanik presisi ini kita akan mempelajari tentang alat ukur mekanik, yaitu termasuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.3. 3.3 itu apa? Memahami alat ukur mekanik presisi. Dan KD kompetensi dasar 4.3 itu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Dari kita memahami KD 3.3 dan 4.3 itu ada tujuan pembelajarannya teman-teman. Yang pertama, 3.3.1 mengklasifikasikan alat ukur mekanik presisi. Yang kedua, menguasai alat ukur mekanik presisi. 4.3.1 melaksanakan pengukuran dengan menggunakan alat untuk mekanik presisi. 4.3.2 menganalisis hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur mekanik presisi. Jadi, ini bisa jadi inti materi ya. Bisa kalian bayangkan kita akan bahas apa nantinya. Dengan tujuan apa tentunya. Nah, alat ukur mekanik presisi itu sebelumnya apa teman-teman? Alat ukur mekanik presisi ialah merupakan alat ukur yang mempunyai kemampuan mengukur sampai ukuran terkecil sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Lanjut. Nah, alat ukur mekanik presisi ini ada beberapa ya teman, tapi saat ini saya akan menjelaskan 2 benda terlebih dahulu. Alat ukur, 2 buah benda alat ukur. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong itu apa? Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 0,01 mm. Jenis-jenis jangka sorong. Yang pertama ada jangka sorong analog atau Vernier caliper. Yang kedua, jangka sorong
jam ukur atau dial kaliper. Ketiga, jangka sorong digital. Ini ya contohnya, ini yang jam ukur, ini yang digital. Selanjutnya, bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, teman-teman, bagian jangka sorong ini ada banyak ya. Yang pertama kita dari bagian depan. Itu ada rahang lancip. Yang satu itu rahang atas tetap, rahang atas sorong. Ini ya yang kecil ini. Lalu ada yang besar, ini bisa diubah-ubah. Rahang tetap bawah dan rahang tetap sorong bawah. Nah, ada juga tombol kunci teman-teman seperti baut ini ya. Dia itu untuk mengencangkan saat membaca pengukuran. Ini yang kecil-kecil. Ini ada tingkat ketelitiannya masing-masing. Ini namanya skala Nonius. Kalau yang besar ini itu skala utama. Nah, contoh pengukuran pada jangka sorong teman-teman. Ini mengukur cincin. Untuk mengukur diameter cincin bisa menggunakan rahang atas sorong, rahang tetap atas, atau rahang sorong atas. Nah, ada juga untuk mengukur koin, dia karena analog ya, jadi langsung muncul hasil pengukurannya. Nah, untuk prinsip kerja dan tingkat ketelitian jangka sorong teman-teman. Jangka sorong itu memiliki ketelitian yang bermacam-macam. Yang pertama ada dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, skala Noniusnya itu yang bawah, ini ya skala utamanya. Jadi untuk tingkat ketelitiannya itu dari ukuran terkecil skala Noni utama dibagi jumlah strip skala Nonius. Jadi ukuran terkecil skala utama kan 1, ini 1, hitung 1. Lalu di jumlah stripnya dalam 1 ini tuh ada berapa? Ya 50 ternyata. Ini ya yang kecil-kecil juga dihitung teman-teman. Baik, jadi dengan ketelitiannya itu 0,02 mm. Nah, latihan. Kira-kira ini berapa teman-teman? Iya, ini itu 10. Ini 10 ya. Ini di bawahnya itu berarti 11, tapi kita lihat jarum yang sejajar. Nah, ternyata ini 97, ini 6, itu otomatis ini 4. Kalau dihitung strip-stripnya ini ada 34. Ini ya, saya lihatkan hasilnya itu berapa. Hasilnya udah kelihatan teman-teman. Tapi caranya yaitu caranya ialah skala utama ada 1 kan ini di angka 1, tapi kita hitung berdasarkan strip-stripnya itu 10, lalu strip dikali tingkat ketelitian, karena tadi itu kita membahas ketelitian 0,02, nanti jumlah strip yang di bawah ini dikalikan 0,02 lalu dijumlahkan dengan skala utama. Nah, hasilnya ketemu teman-teman. Nah, ada juga jangka sorong ketelitiannya 0,05. Iya, pertama-tama kita lihat dulu ya bagian ini. Ini stripnya ada berapa teman-teman? 4, iya benar. 4, lalu yang di bawahnya ada berapa? Ya, 15. Nah, karena ketelitian 0,05 berarti dikalikan 0,05, 15-nya tadi. Baru dijumlah dengan skala utama. Ketemulah 4,75. Nah, yang ketiga ada ketelitian 1/128 inch. Ini cukup jarang ya ditemui di Indonesia, atau untuk SMK itu jarang, kecuali memang di industri itu digunakan atau dibutuhkan dengan tingkat ketelitian 1/128. Setiap inci itu dibagi 16 bagian dan nilainya sama dengan 1/16. Seperti ini. Baik, bisa kalian simak.
ya, lanjut ya teman-teman. Nah, ada latihannya nih teman-teman. Nah, karena ini skala menunjukkan di angka 1, skala utamanya, stripnya itu berarti ada angka 10. Ini cara penyelesaiannya teman-teman. Kalau yang bukan inci itu tidak langsung dihitung 10, berarti kalau di inci itu garis 0 skala nonius melewati strip ke angka 1 skala utama yang berarti 1 inci. Nah, kalau untuk skala noniusnya dibacanya itu garis 0 skala nonius melewati strip kedua skala utama 2/16 inci. Jadi 1 plus 2/16 inci ditambah 1/32. Ini dapat dari mana? Dapat dari 4 ini, garis sejajar dengan skala nonius dengan skala utama adalah garis keempat. Dibagi dengan penelitiannya 1/128 inci. Jadi didapat 15/32 inci. Selanjutnya ada latihan dengan jangka sorong 0,001 inci. Wow, tingkat ketelitiannya semakin kompleks ya teman-teman. Nah, skala nonius ini dibagi menjadi 25 bagian. Satu strip bagian itu 0,001 inci. Dan skala nonius garis ke skala utama itu menunjukkan benar, agar kalian lebih jelas. Iya, tepat sekali. Skala utama itu menunjukkan angka 0. Jadi skala utama itu 1/10 skala utama dibagi 4 bagian, yaitu 0,025. 1 inci skala utama dibagi 10 bagian itu 0,1 inci. Jadi nilainya itu 0,6 karena sumbu skala nonius itu sejajar dengan strip ke-6. Jadi dibagi 25 sama dengan 0,024. Nah, tingkat ketelitian itu 0,025 dikurangi 0,024, yaitu sama dengan 0,001 inci. Nah, yang kedua ada mikrometer. Alat mikrometer ini ialah alat ukur yang mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada Mr. Insut. Tingkat ketelitian sebesar 0,01 mm. Terdapat juga jenis khusus yang mempunyai tingkat ketelitian sebesar 0,005 mm. Ada juga 0,002 mm. Ada juga lagi 0,001 mm dan bahkan 0,0005 mm. Nah, ada berbagai macam jenis mikrometer, antara lain mikrometer dalam, mikrometer kedalaman. Seperti pada gambar di depan ini mikrometer dalam, ini mikrometer kedalaman. Mikrometer ketelitiannya itu antara 0,01 dan 0,001 mm. Di sini saya akan jelaskan bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama, yang bagian setengah lingkaran yang besar ini ya, teman-teman. Itu merupakan bingkai berbentuk C, terbuat dari bahan logam yang tahan panas serta dibuat agak tebal dan kuat. Ini untuk meminimalkan keregangan dan pengerutan yang mengganggu pengukuran. Lalu yang kedua adalah landasan anvil. Ini untuk penahan ketika benda diletakkan di antara anvil dan spindle. Yang ketiga
poros gerak. Spindle atau poros gerak adalah merupakan sebuah silinder yang bisa digerakkan secara maju mundur, menjauh, dan menuju anvil. Yang keempat, pengunci lock nut. Pengunci ini berfungsi sebagai penahan spindle agar tidak bekerja atau tidak bergerak ketika mengukur benda. Slave merupakan batang logam tempat di mana skala utama berada. Nah, ini skala utama berada. Thimble merupakan batang logam yang dapat diputar dan ukurannya lebih besar dari slave, serta merupakan tempat di mana skala Neus atau skala putar berada. Yang ketujuh, ratchet berfungsi untuk memutar spindle atau poros gerak saat ujung dari spindle telah dekat dengan benda yang akan diukur, dan kemudian untuk mengencangkan spindle atau poros gerak sampai terdengar suara bunyi. Di sini ya ada. Nah, untuk menggerakkan ini atau mengubah itu ada kuncinya sendiri, teman-teman. Latihan. Nah, ternyata saya punya bahan latihan, teman-teman. Bisa dikerjakan bersama-sama ya. Baik. Kalau dilihat, ini menunjukkan angka berapa, teman-teman? Iya, 20. Nah, ini lebih, teman-teman. Terus 30 naik ke atas ke arah 35. Berarti ini sekitar 34 ya. Lebih kurang. Dan ternyata untuk skalanya itu ada yang sama sejajar, itu 2. Berarti berapa, teman-teman? Iya, skala utamanya yaitu 20,5, ini kurang lebih 5 ya, ditambah 0,34 ditambah skala Neusnya 0,002. Jadi hasilnya 20,842 mm. Kita lanjutkan. Mengenai kesimpulan. Jadi tadi itu kita sudah mempelajari mengenai K3L dan baru saja kita belajar mengenai alat pengukuran mekanik presisi. Antara lain ada 2, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Nah, 2 alat ini, jangka sorong dan mikrometer ini sering digunakan untuk dunia pertanian. Jadi itu dasar-dasarnya. Nah, untuk tadi dari kita mempelajari K3L itu adalah kita tahu seberapa pentingnya penerapan atau pemahaman kita mengenai K3L untuk menjaga keselamatan kerja untuk kita ataupun orang sekitar. Nah, yang kedua adalah kita tahu atau kita bisa melakukan pengukuran menggunakan alat ukur presisi, baik jangka sorong maupun mikrometer skop. Maaf, mikrometer. Baik, jadi tidak sebanyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa memberikan beberapa materi inti yang menjadi dasar untuk kalian, teman-teman, yang akan memasuki semester baru di kelas 10, khususnya di SMK Kejuruan Teknik Mesin. Mohon maaf apabila ada banyak terdapat kesalahan, baik penggunaan kalimat atau kata yang menyinggung kalian. Ini semua tidak saya lakukan dengan sengaja. Saya mohon sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat melakukan aktivitas.